Halo, selamat pagi sahabatku. Jumpa kembali di hari yang sangat cerah pagi hari ini. Kembali kita kumpul bersama Forum Generasi Cerdas, media edukasi untuk peningkatan kualitas hukum dan demokrasi. Tak henti-henti kami akan berbagi ilmu dan mengajak Anda untuk berdiskusi tentang hukum dan demokrasi. Karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabatku, di hari ini kita akan berdiskusi tentang demokrasi dan oligarki. Apa yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan tanggal 9 Desember tahun 2020 sebagai tanggal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Hal ini berarti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti, kita bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan memilih 270 kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota secara langsung. Dan hal ini merupakan agenda nasional yang akan menghabiskan uang triliunan rupiah demi melaksanakan satu sistem demokrasi yang disahkan oleh negara sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia. Tetapi tentu kita harus mendalami secara detail apa, bagaimana, dan mengapa demokrasi. Ini yang akan kita bahas. Demokrasi adalah satu sistem pemerintahan yang untuk pertama kali dijalankan oleh bangsa Yunani pada tahun 508 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Salah seorang tokoh demokrasi yang sangat terkenal di Yunani bernama Cleitenes. Cleitenes adalah tokoh reformasi sistem pemerintahan yang pada saat itu di Yunani berlangsung sistem pemerintahan monarki untuk digantikan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa sistem pemerintahan demokrasi secara harfiah mengandung makna bahwa sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan oleh rakyat untuk rakyat. Bahkan seorang filsuf berkebangsaan Yunani, Aristoteles, dengan terang menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah satu sistem yang benar-benar berasal dari rakyat. Artinya, dengan pendapat ini, maka dapat kami definisikan bahwa filosofi sistem pemerintahan demokrasi adalah satu sistem pemerintahan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat, untuk mendengar suara-suara rakyat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, untuk mengedepankan pendapat-pendapat rakyat. Sahabatku, lalu apa hubungannya antara sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem pemerintahan oligarki? Hal yang harus kita pahami bahwa sistem oligarki adalah satu sistem pemerintahan di mana pemerintah dikuasai atau dipengaruhi oleh para konglomerat, orang-orang kaya, kaum pemilik modal, dan orang-orang yang memiliki akses besar terhadap kekayaan dan harta negara. Inilah yang harus kita garis bawahi. Dan sejarah mencatat bahwa pada tahun 508 atau abad ke-7 sebelum Masehi, para cerdik pandai, kaum filsuf di Yunani sudah mempertikaikan. Mereka melakukan perdebatan dan mereka menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi atau demokrasi yang berasal dari rakyat sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok oligarki atau sistem pemerintahan oligarki atau orang-orang yang memiliki akses terhadap harta dan kekayaan.